Ya, dalam hasil-hasil atau buah-buah dalam bermeditasi, salah satunya adalah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau nyana, atau sebutan lainnya adalah abhinya. Abhinya artinya pengetahuan, tetapi di kebiasaan lingkungan kita berbahasa Indonesia lebih cenderung untuk menggunakan istilah kesaktian. Sebetulnya antara pengetahuan dan kesaktian itu ya beda, itu bisa ada keterkaitannya, tergantung pada sudut pandang mana diambil. Bagaimanapun kita dalam berkomunikasi itu juga perlu merunut asal-usul kata yang kita terjemahkan. Kata kesaktian itu dari kata dasar sakti. Sakti itu artinya apa? Sakti artinya apa? Mungkin kita akan terbayang istilah sakti itu adalah kekuatan gaib. Kemampuan gaib yang hadir dalam diri seseorang. Betul ya? Nah, kata gaib itu sendiri apa? Gaib itu yang tak terdeteksi oleh indera manusia. Nah, itu dia. Kalau salah satu komentar bahwa gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, kayaknya untuk mendapatkannya itu ada jaminan tidak? Tidak ada. Cara untuk mencapainya ada kejelasan tidak? Tidak ada. Dan itu bukan praktik agama Buddha. Begitu ya. Sedangkan kesaktian dalam agama Buddha itu jelas cara mencapainya. Ya begitu. Jadi kembali pada sakti di sini. Sakti sesungguhnya adalah bahasa Indonesia kuno, sangat kuno, tersadap dari bahasa Sanskerta. Sakti kalau dalam bahasa Palinya adalah sati, S-A-T-T-I. Sakti. Sakti atau sakti ini artinya adalah kemampuan. Ya, kemampuan ini secara umum, misalnya mampu secara umum lah pokoknya, punya kemampuan ini itu dalam keterampilan tertentu, dalam kekuatan tertentu, dalam situasi tertentu. Nah, mampu dalam mengatasi, mampu dalam mengerjakannya. Namanya punya sati atau punya sakti, punya kesaktian. Itu makna secara umum saja kata sakti, walaupun dalam bahasa Indonesia istilah sakti ini sudah menjurus ke hal-hal yang di atas akal. Nah, di sini pengetahuan atau abhinya, pengetahuan super atau pengetahuan ultra. Abhinya dari kata abhi dan nya. Nya artinya tahu, abhi artinya besar, abhi artinya agung. Abhinya artinya pengetahuan yang agung, pengetahuan yang besar. Artinya bukan pengetahuan yang normatif, bukan pengetahuan yang biasa-biasa. Kalau pengetahuan biasa-biasa, ya umumnya awam mengetahui bagaimana, nah pengetahuan itulah yang diketahui oleh seseorang, namanya pengetahuan yang biasa-biasa. Abhinya pengetahuan yang di luar umumnya manusia
orang awam itu mengetahuinya. Ya, abhinya ini kalau dalam agama Buddha dipilah menjadi 6, yaitu pertama adalah iddhi-widhi. Iddhi artinya keberhasilan. Widhi artinya juga sama, keberhasilan. Keberhasilan yang spesifik. Nah, iddhi-widhi ini masih banyak jenisnya. Ya, yaitu bisa membuat diri ini satu sosok ya menjadi banyak, bisa membuat yang banyak sosok itu menjadi satu, bisa menyelam di bumi layaknya menyelam di air, bisa berjalan di angkasa layaknya berjalan di atas tanah. Seolah-olah ini sesuatu yang gaib juga ya. Tapi ini sekali lagi bukan hal yang tidak mungkin. Dan ini bukan pembenaran. Mentang-mentang saya ada di dalam kelembagaan agama, yakin pada agama ajaran Sang Buddha, ya bukan. Semua ke-6 jenis abhinya itu bisa direalisasi, bisa dicapai oleh siapa saja, dan bisa dienyam, yaitu dinyatakan, diketahui, dan dipraktekkan. Bagaimana yang disebut dengan satu sosok menjadi banyak, yang banyak sosok menjadi satu. Bagaimana berjalan di angkasa layaknya berjalan di bumi, menyelam di bumi layaknya menyelam di air. Soalnya itu ada objek-objek tertentu yang membuat kesaktian, sakti ya, kemampuan itu ya bisa dicapai. Bahwasanya ada kasina rupa, yaitu kasina padat atau tanah, kasina cair, kasina air atau cair, kasina panas atau suhu, dan kasina udara atau gerak. Nah, ini adalah ke-4 jenis kasina yang kalau ditekuni, nah, sesungguhnya itu bisa mengantar seseorang pada pengetahuan-pengetahuan sebagaimana yang tadi dirinci. Ya, iddhi yang artinya keberhasilan, iddhi-widhi ya, istilahnya adalah iddhi-widhi atau iddhi-widha juga bisa punya pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Jadi ini jangan secara a priori, secara awalan dimengerti sebagai sesuatu yang gaib, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang mistis, sesuatu yang ya dongeng belaka. Nggak boleh. Hal apa yang kita tidak tahu, ya tidak semestinya untuk membuat penyimpulan di awal. Nanti bisa salah jalan, bisa salah pandangan. Ya secara umumnya, beberapa hal itu boleh dijelaskan secara rinci, secara detail. Hal-hal tapi beberapa hal itu kurang begitu perlu. Dan lebih mengarah ke bagaimana secara personal itu menjalankan sesuai dengan arahan pengetahuan mendasar yang perlu diketahui, bagaimana dipraktikkan. Jika
keduanya itu terpadu, terkembangkan sedemikian rupa, ya akan secara naturalnya mengantar ke hasil-hasil ya sebagaimana yang disebutkan di awal, yaitu punya atau mencapai pengetahuan-pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan berupa idiwida atau idiwidi. Di tanah itu tanah atau padat. Jadi keberadaan padat itu, tanah itu sesuatu yang bagaimana? Apakah mengundang nafsu ragawi? Tidak. Tanah itu, padat itu. Tidak. Mengundang kebencian? Tidak. Tetapi mengapa mata melihat sesuatu yang padat, kemudian muncul nafsu ragawi, muncul kebencian? Keberadaan tanah, keberadaan padat sendiri nyata, itu adalah padat, adalah tanah, betul enggak? Terus mengapa terombang-ambing oleh nafsu ragawi dan nafsu kebencian? Ini kasinah. Demikian pula keberadaan cair, air, mengundang nafsu ragawi, air di sungai, di laut, mengundang kebencian? Enggak juga. Tapi beberapa keberadaan air tertentu, mengapa nafsu ragawi muncul? Mengapa kebencian bisa muncul? Ini kita tidak, seseorang yogi itu tidak konsisten atau tidak teguh tegak pada pengertian yang benar terhadap padat, terhadap cair, terhadap panas, terhadap udara. Jadi kasina rupa itu bukan mengarah ke hal yang gaib, difokus, dikonsentrasikan, konsentrasi nanti bluk, bagaimana masuk ke alam dimensi lain. Ini pelatihan batin. Bawana, cita bawana. Jadi jika misalnya padat adalah padat, padat ini dan padat sana sama atau berbeda? Ayo. Jika tanah adalah tanah, tanah yang di sini dengan tanah yang di situ, di sana berbeda atau sama? Tanah ya tanah. Tanah di Apolonia sini dengan tanah di mana? Binjai sana. Yang namanya tanah itu berbeda atau sama? Sama. Sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda atau sama? Sama. Sama atau berbeda? Berbeda. Jangan bingung. Ini bukan teka-teki atau bukan sengaja untuk membuat bingung, tidak. Tapi ini adalah filosofis. Soalnya ya sama-sama tanah. Tetapi apakah persis sama konturnya? Nyata? Ini loh, komposisinya atau semacam entitasnya, ya keberadaannya itu, ya tanah di Binjai mungkin sedikit berbeda kontur, setidaknya itu punya gumpalan-gumpalannya sendiri. Di sini juga terpisah gumpalan-gumpalannya. Artinya tidak menggumpal menjadi satu kan, tanah di Binjai dengan tanah di sini kan.
Tetapi keberadaan tanah, yang namanya tanah, ya tanah, yang di Binjai ya tanah, yang di Bolognese ini juga tanah. Jadi mengapa dikatakan yang satu menjadi banyak, yang banyak bisa menjadi satu? Udah paham belum? Yaitu tidak hanya di Binjai saja, termasuk tanah di tebing tinggi, tanah di Brastagi, di Pancur Batu, di Belawan sana. Tanah ya tanah, dimanapun adalah tanah padat. Tetapi, nah itu dia, punya entitasnya sendiri-sendiri yang kemudian, oh tanah ini bukan tanah yang di sana. Tanah yang di sana bukannya itu tanah yang di situ. Tetapi semuanya itu juga satu, yaitu tanah. Nah, cukup sampai di sini dulu. Bingung. Tanya Pak Joni. Enggak, dia ngerti. Tapi mungkin apa namanya perlu apa namanya perlu disimpulkan lagi mungkin. Tapi menyimpulkannya sendiri. Perlu penyimpulan lagi. Namo Dhanaya. Sapitiyo viwajantu